Mbak, mau minta tolong. Ini saya punya duit cuman 2.000 rupiah. Kira-kira bisa buat ngisi bensin atau enggak ya, Mbak? Yo, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube saya, Gali PS. Oke, ini tahun 2022 ya. Tahu sendiri zaman sekarang lagi apa-apa mahal ya, Pol ya. BBM naik, harga-harga bahan-bahan naik juga, UMR-nya nggak naik-naik. Aduh, cok matane Indonesia. Jadi konten kali ini nih, saya ada duit nih, ada uang gopean ya, ada 4 biji 500 rupiah, ada 4 biji. Kira-kira di tahun 2022 kalau uang segitu tuh dapat apa sih ya? Jadi di konten kali ini hanya sedikit hiburan aja ya, untuk konten aja, jadi dinikmatin aja untuk kontennya ya. Oke, jangan diambil serius banget. Jadi di konten kali ini saya mau belanja, mau ngabisin uang gopean 4 biji ini tuh nanti dapat apa ya. Untuk teman-teman semua, kalau ada yang penasaran, disimak terus aja videonya ini dari awal sampai akhir, jangan di-skip, jadinya nanti tahu lah ya. Nanti kita bakalan keluar. Ini saya udah siapin kamera, helm, dan motor juga udah saya parkir di depan. Nanti saya mau OTW ya. Jadi nggak tau lah, nanti kalian simak aja. Kira-kira duit 500an ini tuh ada 4 biji tuh nanti bisa buat beli apa sih di tahun 2022 ini. Barangkali di teman-teman semua kali ya ada yang nemuin duit kopean kayak gini nih di jalan ya. Kalau ada yang nemuin pasti enggan ya, nggak mau pasti buat diambil, apalagi buat belanja ya. Kadang-kadang juga saya sendiri kalau belanja di Alfamart atau di pom bensin atau di warung-warung manapun ya, kalau kadang-kadang ada kembalian gopean 500an itu kadang-kadang saya ikhlasin aja, nggak usah Pak, nggak usah Mbak, nggak usah Mas kayak gitu. Karena ya 500 sih dapat apa gitu di tahun 2022, paling kalau dikembaliin di warung 500 digantinya cuma dapat permen 2 biji doang. Oke, jadi mau eksperimen lagi nih Pol. Jadi konten-konten kali ini lagi mau eksperimen terus. Ya kali ini eksperimennya kita mau belanja menggunakan uang 500an, ada 4 biji ini, nanti kita dapat apa. Oke? Ya, jadi ya udahlah, langsung aja, kita nggak usah kebanyakan jelasin lagi, nggak pasti udah pada paham lah ya. Kalian kan penonton yang smart tentunya. Oke Pol, jadi disimak terus videonya sembari saya mikir nanti di jalan mau beli apaan. Jadi disimak aja ya Pol, jangan di skip tentunya. Oke, dan sebelum saya mulai untuk konten kali ini, jangan lupa diklik tombol subscribe dari sekarang ya Pol ya, untuk semangat saya ngonten. Jadinya saya semakin semangat terus untuk menghibur kalian, dan tentu saja jadi channel saya lebih berkembang lagi dari sebelumnya Pol. Oke, jadi nanti kita sambung lagi di next videonya. Oke, ini langsung aja kita OTW ya. Kita keluarin dulu motornya, karena seperti biasa di cuaca di Banjarnegara pagi tiap sore hujan. Tadi pagi minggu pagi hujan terus ya Pol ya. Ini alhamdulillah sekali, ini jam sekitaran jam 9 pagi udah cerah cuacanya, jadi tak sempetin dulu untuk keluar konten dulu, daripada nanti nunggu sore-sore biasanya hujan, daripada resiko ya, mendingan kita OTW gasikan aja. Oke, langsung aja kita gaskan ya. Jadi sedikit bercerita aja ya. Barangkali di sini ada teman-teman semua yang, wih, bentar dulu Pol. Ini ada ibu-ibu yang semangat ya, lagi pada senam. Jadi di desa saya tuh seperti itu Pol. Kalau tiap minggu ibu-ibunya pada semangat ya, pada senam pagi. Kalian yang muda-muda jangan sampai kalah ya Pol ya. Nggak boleh males-malesan walaupun hari Minggu. Yang pada libur sekolah atau libur kerja, ayo buka
juga jadi alasan untuk bermalas-malasan di hari Minggu ya Pol ya. Ya walaupun saya tahu cuacanya lagi enak banget untuk bermalas-malasan ya, karena pagi-pagi hujan. Jadi keinget waktu zaman SD dulu saya Pol. Zaman kecil saya tuh dulu paling enak tuh kenangan-kenangan zaman kecil waktu hari Minggu libur sekolah, terus pagi-pagi hujan, nontonnya film kartun SpongeBob sama Doraemon sambil sarapannya mie rebus tuh, anjay. Di sini ada yang sama nggak? Dari teman-teman semua ada yang sama nggak nih yang pada suka momen-momen seperti itu dan sekarang jadi kangen ya? Kangen banget, pengen balik masa kecil lagi. Dan tadi saya udah ngerasain lagi ya momen-momen seperti itu, dan ternyata rasanya sudah berbeda Pol. Karena udah keantem pikir ya Pol ya, udah tua nih. Udah dewasa ya, bukan tua lah bahasanya, bukan tua, dewasa ya, udah mikirin kebutuhan hidup. Jadi udah nggak selepas waktu zaman kecil dulu. Oke, sebentar, kita harus menghindarin pecekan-pecekan jalan yang habis hujan ini ya, karena nggak ada spakbor depannya, nanti nyiprat ke helm, ke muka. Oke, jadi balik lagi ke topik konten kita pada hari ini ya. Jadi balik lagi ke topik konten kita hari ini, saya ada punya uang logam 500 rupiah, ada 4 biji. Di tahun 2022 kira-kira tuh masih bisa buat belanja atau enggak sih? Masih ada harganya atau enggak sih? Ya walaupun ya namanya uang pasti ya, berapapun nominalnya, walaupun 1000, 2000 atau 100 rupiah bahkan pasti ada, masih ada nilainya ya Pol ya. Tapi untuk kebanyakan orang mungkin uang segitu sudah nggak dapat apa-apa ya untuk di tahun sekarang ya, apalagi dengan melonjaknya kebutuhan harga-harga bahan pokok yang sekarang para naik, karena bahan bakar juga naik ya Pol. Jadi ya sabar aja, tetap keep strong, keep spirit, keep semangat pokoknya untuk menjalani hidup ini. Terkadang hidup ini emang harus pahit mau manis seperti apapun harus dijalanin ya Pol ya, karena ya yang namanya juga hidup, udah ada yang ngatur rezeki kok Pol. Oke, jadi niatnya tuh saya mau ke pom bensin aja Pol. Saya mau belanja bahan bakar atau BBM. Saya mau beli Pertamax dengan uang logaman 4 tadi ya, 500an ya, atau dinilai sekitaran angka 2000 rupiah. Kira-kira dapat berapa liter sih? Berapa banyak lah, bukan liter, yang jelas nggak nyampe seliter Pol, karena 1 liter aja harganya 13.500 ya. Jadi untuk 2000 rupiah nanti kita dapat berapa ya? Jadi sekalian juga untuk teman-teman semua, barangkali ada yang punya uang logaman ya, uang logaman nganggur di rumah tuh jangan dibuang ya, diambil aja, dikumpul-kumpulin, karena sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Oke? Ya memang sih kalau diambilnya satu persatu 500 ya memang kalau buat beli bensin ya nggak dapat seliter ya, tapi kalau dikumpulin terus setiap hari 500 kan namanya nabung. Kalau satu hari 500 ya berarti dihitung sendiri, kalau biar sampai 13.500 tuh butuh berapa hari untuk ngumpulinya. Lumayan kan Pol, maksudnya kan, daripada terbuang sia-sia nggak diambil gitu kan, dapat bensin. Jadi untuk teman-teman semua, ada nggak nih yang pernah ngisi bensin di pom bensin ya, tentunya bukan di eceran, di SPBU terdekat dengan nominal yang tidak wajar ya, contohnya 1.000 rupiah, 2.000 rupiah kayak gitu. Ada nggak nih? Kalau ada komen ya. Kalau saya sendiri tuh pernah waktu dulu ngisi bensin tuh saking nggak punya duitnya dulu tuh, nggak bawa duit, cuman bawa duit sekitaran 4.000 rupiah. 4.000 rupiah aja tuh dulu di kantong ya, karena nggak bawa duit lagi, pas banget posisi bensin udah mau habis. Ya udah, akhirnya saya nekat isiin aja, dan ternyata dibolehkan ya sama petugas pomnya. Jadi nah ini nanti 2000 dapat izin atau enggak nih buat pengisian. Jadi disimak terus aja makanya ya Pol ya, yang penasaran di tahun 2022 ini
ngisi bensin 2000 rupiah tuh masih boleh apa enggak nih? Apalagi pakai uangnya recehan ya. Ya nggak apa-apa ya boleh. Namanya juga hiburan untuk menghibur kalian semua. Bereksperimen, oke? Jadi disimak terus saja seperti biasa. Nanti kita sambung lagi di next videonya karena posisinya pom bensinnya masih lumayan jauh, Pol. Oke? Nanti kita sambung. Oke, ini bentar lagi kita sampai di pom bensin Purwonegoro ya. Dan apesnya nih kayaknya cuacanya gerimis lagi nih. Gerimis tipis-tipis tapi ya kermun, kalau bahasa Jawa saya tuh namanya tuh kermun ya. Jadi mudah-mudahan jangan sampai hujan ya, karena saya nggak bawa mantel seperti biasa. Mudah-mudahan sampai rumah lah baru hujan, nggak apa-apa. Karena cuacanya memang sekarang lagi nggak bisa ditebak ya, Pol. Kadang udah panas, tahu-tahu hujan lagi, kayak gitu. Oke, langsung saja kita ngantrinya di Pertamax ya. Dan Pertamaxnya kebetulan sepi, nggak ada yang ngisi karena ya kayak gitulah negeri Indonesia, Pol. Banyakan yang pada ngisinya yang subsidi karena selain harganya. Oke, kita tungguin petugas pomnya dulu. Ada yang layanin apa enggak nih? Kita ngisi Pertamax. Mbaknya lagi sibuk kayaknya loh. Jadi kita tungguin aja, nggak apa-apa ya. Kita harus sabar aja. Mbaknya lagi sibuk, lagi ngurusin yang lain. Jadi kita sabar aja. Oke, kita let's go. Mbak, mau minta tolong. Ini saya punya duit cuman 2.000 rupiah. Kira-kira bisa buat ngisi bensin atau enggak ya, Mbak? Enggak apa-apa. Mau Pertamax aja, Mbak. Nggih. 2.000 rupiah aja. Enggak apa-apa, Mbak. Enggak apa-apa. Enggak. Cukup, Mbak, tapi duitnya kayak gini loh, Mbak. Maksudnya mau beli kemana? Enggak kok, saya dekat kok, Mbak. Iya. Oh, nggak usah, Mbak, nggak usah. Segitu aja cukup, Mbak. Ya enggak cukup lah. Cukup kok, Mbak, dekat rumahnya. Beneran ini. Enggak usah, Mbak, nggak usah, 2.000 aja cukup. Enggak apa-apa, nggak usah, makasih, Mbak. Enggak usah, Mbak, Mbaknya baik banget dah. Enggak cukup kok, Mbak, ini 2.000. Enggak apa-apa, cukup ini. Oke, ini makasih ya, Mbak ya. Yuk. Dan ternyata kita dibolehin ya ngisi 2.000 rupiah. Mbaknya baik banget, katanya kalau nggak cukup mau ditambahin jadi 5.000 rupiah, Pol. Jadi seperti itu ya. Kita bereksperimen lagi kalau kita kehabisan bensin di salah satu pom bensin. Kita nggak bawa duit atau gimana. Saya bukannya ngajarin yang enggak apa gimana ya, Pol ya. Barangkali saking kepepetnya nih, darurat banget gitu ya, kita kehabisan bensin, ngubungin temen nggak ada yang nyaut, terus kita cuman bawa duit seadanya gitu, adanya 2.000 rupiah kayak saya kayak gitu tadi buat beli di pom bensin. Alhamdulillah kita nemu operatornya tuh yang baik banget ya. Mbak-mbaknya ngasih, katanya cukup atau enggak, Mas. Kalau nggak cukup nanti saya tambahin lagi jadi 5.000. Kalau enggak rumahnya mana, nggak apa-apa kayak gitu. Itu saya acungin jempol, 2 jempol untuk operatornya, ramah juga. Ini di lokasinya di pom bensin Purwonegoro ya. Jadi seperti itu, Pol. Kita punya uang 2.000 rupiah dan itu pun duitnya koin semua 2.000 rupiah ya. Dan itu duitnya aja kucel-kucel banget, anjay. Tapi masih bisa buat beli bahan bakar ya di pom bensin ya. Lumayan dapat persekian liter lah, 0, berapa gitu. Tadi saya nggak ngeliatin, barangkali nanti ke record. Jadi lumayan bisa buat nafas ya. Bisa buat nafas untuk nambah-nambahin perjalanan kita ke depannya. Jadi masih worth it ya. Saya nggak ngajarin untuk kalian ngisi 2.000 juga loh, ini loh hanya sekedar konten ya, Pol ya.
hanya untuk sekedar konten. Barangkali ada teman-teman semua juga yang di jalan saking daruratnya nggak bawa duit, cuman punya uang 2000, jangan ragu, jangan malu, karena kita nggak nyuri, ya isiin aja 2000 rupiah, nggak masalah. Oke, barangkali juga kita ketemu sama operatornya, mbak-mbaknya yang baik hati, mau nambahin ya, walaupun kita juga nggak pasti, nggak bakalan enak juga kalau sampai kita berhutang nih Pol. Kalau bisa ya, kalau nggak darurat banget jangan sampai berhutang, oke Pol. Jadi di tahun 2022 ini uang 500 rupiah masih berharga ya, masih bisa buat beli bahan bakar ya, walaupun cuma dapat 0, sekian liter aja, nggak nyampe 1 liter, tapi seenggaknya masih ada harganya ya. Walaupun kadang-kadang kita di jalan ada nemu uang 500-an, kita gengsi untuk memungutnya, atau barangkali di rumah itu ada uang recehan 500-an pada apa namanya nggak kepake di rumah, mending kita kumpulin aja, karena ya tahu sendiri di tahun 2022 ini kita sekarang lagi mengalami yang namanya krisis ekonomi. Selain harga bahan bakar yang meroket ya, naiknya nggak ngotak, ini nggak ngotak banget. Jadi kita harus pinter-pinter mengatur uang kita, memanage uang kita, dan yang jelas kita harus pinter-pinter untuk berhemat juga. Jadi jangan malu untuk berhemat ya Pol, malulah ketika kita boros tapi kita memaksakan sampai berhutang-hutang, itu kita harus malu yang seperti itu. Kita nggak bisa dikatain pelit kok. Pelit tuh kalau kita semuanya kita mempunyai uang banyak tapi teman kita minta tuh kita nggak ngasih, itu baru namanya pelit. Jadi seperti itu ya, malulah ketika kita boros tapi kita hasil uang pinjem, seperti itu. Pengalaman saya yang udah sih seperti itu ya. Kadang-kadang ada gitu temen yang minjem duit, kitanya aja ibarat kata makan masih yang biasa aja, yang minjem duit malah lebih enak, makanya itu kan nggak etis lah. Barangkali juga ada teman-teman yang sama juga seperti saya. Banyak ya pastinya. Jadi seperti itu ya Pol ya, untuk konten kali ini kita bereksperimen. Uang 2000 rupiah 500-an ada 4 biji, itu masih worth it enggak? Masih ada nilainya enggak kalau dipakai buat belanja? Mungkin kalau dipakai buat beli ke warung mungkin cuma dapat rokok surya atau filter 1 batang ya kalau di tempat saya ya. Di tempat saya rokok filter tuh 2000 1 batang, paling cuma dapat satu batang, itu sudah 1 rokokan udah habis. Tapi kalau buat beli bahan bakar ya lumayan, ada dapat 0, sekian liter, walaupun nggak jauh ya, masih jauh dari 1 liter, tapi seenggaknya bisa buat tambah-tambah lah. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit Pol. Oke, jadi pada konten kali ini sekira-kiranya segitu aja ya, karena kita lagi banyak-banyak bereksperimen tentang banyak hal tentunya. Dan untuk next konten video selanjutnya mungkin nanti kita bakalan nyoba lagi untuk eksperimen-eksperimen yang lainnya. Jadi barangkali ada saran dari teman-teman semua, saya suruh eksperimen apa lagi, silahkan komen aja di bawah, jangan ragu, jangan bimbang, karena nanti pasti bakalan saya bikinin kontennya Pol. Dan mungkin segitu aja untuk konten kali ini, tidak panjang-panjang, tidak lebar-lebar seperti biasa, takut kalian bosan malah nonton videonya skip. Jadi saya langsung aja ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya seperti biasa ya, tidak bosan-bosan dan tidak akan pernah lupa untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman semua yang selalu hadir tentunya di kolom komentar YouTube saya, dan selalu nonton juga, walaupun nggak hadir nggak apa-apa, yang penting hadir nonton ya Pol. Saya ucapkan 1000 bahkan tidak terhingga lah, intinya terima kasih saya untuk kalian semuanya, karena sudah mau mendukung channel YouTube saya dari sekarang hingga sampai dari dulu hingga sampai sekarang maksudnya, dan tentu saja sudah mau nonton video ini dari awal sampai akhir, no skip, tentu saja no skip iklan juga. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu senantiasa memberi rezeki yang banyak untuk kalian dan selalu memberi kesehatan, amin amin ya robbal alamin. Dan untuk mengakhiri konten kali ini, kita akhiri saja untuk video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next konten video selanjutnya dari saya. Oke.